Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ketiga, kita akan membahas mengenai pembatasan pembuatan surat wasiat. Pada pertemuan kedua, telah kita bahas mengenai pengertian dan unsur-unsur surat wasiat, juga mengenai syarat material dan syarat formil pembuatan surat wasiat. Nah, dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pembatasan pembuatan surat wasiat. Pada prinsipnya, seorang pewaris mempunyai kebebasan dalam membuat surat wasiat. Tetapi dalam hal-hal tertentu terdapat pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Pembatasan pembuatan surat wasiat dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, pembatasan yang sifatnya umum dan pembatasan yang sifatnya khusus. Pembatasan yang sifatnya umum yang disebut ketentuan mengenai fideikommis. Sekali lagi, pembatasan yang sifatnya umum terdapat dalam pengaturan mengenai fideikommis atau wasiat dengan lompat tangan. Wasiat dengan lompat tangan artinya, dalam pembuatan wasiat ini melibatkan tiga pihak. Ada testatur sebagai pembuat wasiat, ada bezwarde sebagai perantara, dan verwachter sebagai penerima warisan, penerima manfaat dari wasiat. Jadi dalam pembuatan wasiat ini, testatur menunjuk bezwarde dan mewajibkan kepada bezwarde untuk nantinya memberikan warisan itu kepada verwachter. Jadi wasiat tidak langsung diberikan kepada si penerima wasiat, tetapi melalui perantara seseorang, sehingga melibatkan tiga pihak. Nah, wasiat yang seperti ini, yang berbentuk fideikommis ini dalam undang-undang dilarang berdasarkan pasal 879. Model pewarisan wasiat seperti ini seringkali dijadikan suatu cara untuk menyembunyikan atau mengeluarkan harta dari lalu lintas perdagangan, atau bisa juga untuk menyiasati larangan-larangan ketentuan undang-undang tentang orang yang dilarang menerima wasiat, sehingga wasiatnya tidak diberikan langsung kepada si penerima wasiat, tetapi melalui perantara seseorang. Wasiat yang berupa fideikommis atau wasiat dengan lompat tangan ini dilarang oleh undang-undang, dengan perkecualian ada fideikommis yang diperbolehkan, yaitu yang dikenal dengan fideikommis de residuo, sebagaimana diatur dalam pasal 881, yaitu fideikommis atas bagian sisa. Dalam fideikommis de residuo ini, si pihak bezwarde sebagai perantara ini berhak untuk menikmati warisan tersebut. Lalu kalau ada sisanya, atas bagian sisa untuk diberikan kepada verwachter. Jadi kalau fideikommis de residuo, di mana bezwarde berhak memanfaatkan harta warisan, ini yang tidak dilarang oleh undang-undang.
Yang kedua, fideikommis yang pihak verwachternya adalah keturunan anak pewaris sendiri, keturunan pewaris, cucunya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah. Ini diatur dalam pasal 873. Silahkan pasal-pasal mengenai fideikommis dipelajari sendiri untuk pemahaman yang lebih mendalam bagi para mahasiswa. Sekarang kita bicarakan tentang pembatasan yang sifatnya khusus. Pembatasan yang sifatnya khusus ini kita bedakan menjadi dua. Pertama, pembatasan yang tertuju pada orang-orang tertentu. Dan yang kedua, pembatasan yang tertuju pada bagian warisan tertentu. Sekali lagi saya katakan, pembatasan yang sifatnya khusus ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, pembatasan yang tertuju pada orang-orang tertentu. Dan yang kedua, pembatasan yang tertuju pada bagian warisan tertentu. Pembatasan yang tertuju pada orang tertentu kita bedakan lagi menjadi dua, yaitu kelompok orang yang dilarang menikmati wasiat, dan nanti yang kedua, kelompok orang yang dibatasi haknya untuk menikmati wasiat. Jadi pembatasan yang tertuju pada orang tertentu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok orang yang dilarang menikmati wasiat, dan kelompok orang yang dibatasi haknya untuk menikmati wasiat. Kalau yang dilarang berarti memang tidak boleh menerima wasiat. Kalau yang dibatasi, dia boleh menerima wasiat, tetapi dengan hak bagian yang terbatas. Kita bicarakan dulu orang-orang yang dilarang menikmati wasiat. Ketentuan ini dapat kita lihat mulai dari pasal 901, 904, pasal 905, 907, 908, 909, dan pasal 912. Kita lihat pasal 901, yaitu seorang suami atau istri tak dapat menikmati keuntungan karena ketetapan istri atau suaminya dengan surat wasiat jika perkawinan mereka kiranya telah berlangsung tidak dengan izin yang sah, dan si yang mewariskan meninggal dunia pada suatu ketika tatkala keabsahan perkawinan itu masih dapat dipertentangkan di muka hakim. Pasal 901 mengatur mengenai wasiat seorang suami kepada istri, atau sebaliknya wasiat seorang istri kepada suaminya. Di sini ditentukan seorang suami dilarang memberikan wasiat kepada istri, atau seorang suami tidak berhak menikmati wasiat istrinya, dan seorang istri tidak berhak menikmati wasiat suaminya apabila perkawinan di antara mereka telah terjadi tanpa izin yang sah dari orang yang mestinya memberikan izin. Untuk memahami ini, kita harus melihat ketentuan mengenai
hukum perkawinan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau seseorang akan melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya harus izin orang tua atau walinya. Kalau perkawinan di antara mereka telah dilangsungkan tanpa izin yang sah. Tanpa izin yang sah itu artinya ada izin tapi yang tidak sah. Bisa jadi ada izin yang dipalsukan. Yang kedua, keabsahan perkawinan itu masih bisa dipertentangkan di muka hakim, artinya masih bisa dibatalkan karena ada batas daluarsa mengajukan kebatalan perkawinan. Nah, ini larangan perkawinan, larangan untuk menikmati wasiat seorang suami atas wasiat istrinya, atau sebaliknya seorang istri tidak berhak menikmati wasiatnya suami apabila perkawinan mereka telah dilakukan tanpa izin yang sah, dan ketika usia perkawinan itu masih bisa digugat, masih bisa dimintakan pembatalan di muka hakim, belum melewati masa daluarsa mengajukan gugatan perkawinan. Yang kedua yang diatur dalam pasal 904. Di sini diatur bahwa seorang anak belum dewasa, sungguh pun telah mencapai umur 18 tahun, tak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Ini mengenai wasiat yang dibuat oleh anak belum dewasa. Konsep KUH Perdata dewasa itu 21 tahun. Tetapi untuk membuat wasiat, anak asal sudah berumur 18 tahun, walaupun belum dewasa tapi sudah berumur 18 tahun, bisa membuat surat wasiat. Nah, anak yang belum dewasa walaupun sudah mencapai umur 18 tahun tapi dilarang membuat wasiat untuk keuntungan walinya, atau dengan kata lain, seorang wali tidak berhak menikmati wasiat yang dibuat oleh anak belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Yang ayat 2, setelah dewasa, setelah anak belum dewasa itu kemudian menjadi dewasa, ia tak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, melainkan setelah yang terakhir ini mengadakan perhitungan tanggung jawab atas perwaliannya. Di sini masih ada pembatasan lagi. Walaupun anak yang tadinya belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya seorang wali tadi, walaupun dia sudah dewasa, tetap tidak dapat membuat wasiat untuk keuntungan bekas walinya, kecuali si wali telah membuat pertanggungjawaban atas kepengurusan kekayaan si anak belum dewasa. Dengan kata lain, seorang wali tidak berhak menikmati wasiat yang dibuat oleh seorang anak, seseorang yang sudah dewasa, yang tadinya ketika menjadi anak luar kawin berada di bawah perwaliannya, apabila wasiat itu dibuat sebelum si wali membuat pertanggungjawaban atas pengurusan kekayaan si anak belum dewasa.
Ayat 3, dari ketentuan tersebut di atas harus dikecualikan para keluarga sedarah dalam garis ke atas dari si belum dewasa yang masih atau dulu menjadi walinya. Jadi kedua pembatasan dalam ayat 1 dan ayat 2 itu tidak berlaku apabila yang menjadi wali si anak belum dewasa itu adalah para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas. Misalkan orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya. Ini pasal 904 tentang wasiat seorang wali kepada anak belum dewasa. Wasiat anak belum dewasa kepada walinya. Selanjutnya pasal 905. Ini juga berkaitan dengan wasiat yang dibuat oleh anak belum dewasa. Dikatakan, anak-anak belum dewasa tak diperbolehkan menghibah wasiatkan sesuatu kepada pengajar-pengajar mereka, kepada guru-guru pengasuh laki atau perempuan yang tinggal serumah dengan mereka, dan kepada guru laki atau perempuan pada siapa mereka diasramakan. Yang pertama, dari ketentuan pasal 905 bahwa anak belum dewasa tidak diperbolehkan membuat wasiat untuk keuntungan para guru-gurunya apabila anak belum dewasa itu tinggal bersama dengan guru-gurunya, tinggal serumah, atau mereka tinggal dalam suatu sekolah yang berasrama. Dari ketentuan di atas, dalam ayat 2 dikecualikan. Larangan tersebut di atas dikecualikan apabila wasiat berisikan balas jasa. Wasiat, pemberian melalui wasiat itu sifatnya hanya sebagai pemberian balas jasa, tetapi dengan tetap memperhatikan antara kekayaan si pembuat wasiat atau si penghibah atau anak belum dewasa tadi, dan juga jasa-jasa yang telah dilakukan oleh para guru atau pengajar tersebut. Dari ketentuan pasal 8905 ini secara a contrario bahwa seorang pengajar atau guru tidak berhak menikmati wasiat yang dibuat oleh anak belum dewasa yang menjadi anak didiknya yang tinggal bersama antara anak dengan pengajarnya. Lalu pasal 908 ini berkaitan dengan 906. Ini mengatur mengenai seorang tabib. Dikatakan di sini seorang tabib sekalian juru atau ahli obat dan mereka lainnya yang melakukan ilmu ketabiban yang telah melayani seorang sewaktu ia menderita sakit yang mengakibatkan matinya. Sepertipun sekalian guru agama yang telah menyumbangkan perbuatan mereka kepadanya, tidak diperbolehkan menarik keuntungan dari penetapan wasiat yang telah diambil untuk mereka tatkala ia sakit. Seorang tabib, seorang dokter, ahli pengobatan, seorang mantri yang melakukan praktek ketabiban, praktek kedokteran, tidak boleh menerima wasiat yang dibuat oleh pasiennya
orang yang sakit, yang mana sakit itu mengakibatkan matinya. Begitu juga seorang guru agama, orang yang melakukan tugas keagamaan ketika menghadapi seseorang yang menjelang ajalnya. Biasanya seseorang yang mau meninggal dunia itu dihadirkan seorang ahli agama untuk menuntun orang yang mau mati itu agar tetap berada dalam keimanannya. Nah, orang seperti itu, orang yang melaksanakan tugas pendampingi si mati tadi, orang yang akan meninggal tadi, juga tidak boleh menikmati wasiat yang dibuat oleh orang yang sakit yang kemudian sampai kepada meninggal dunia. Ini larangan mengenai wasiat seseorang yang sakit yang kemudian meninggal dunia kepada orang-orang yang telah melakukan pelayanan kesehatan maupun bantuan di bidang kerohanian. Pengecualian terhadap larangan di atas disebutkan dalam angka 1, 2, dan 3 dari pasal 906, diantaranya adalah apabila pemberian itu sebatas sebagai balas jasa, seperti dalam pasal yang sebelumnya ya, yang sifatnya sebagai balas jasa. Saya kembali kepada pasal-pasal tadi, mulai pasal 901 sampai 907 ini. Kenapa mereka itu dilarang menikmati wasiat? Tidak lain tujuannya adalah untuk menghindari adanya kemungkinan ada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan keadaan. Karena dalam situasi seperti itu sangat mungkin orang melakukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan keadaan ya, sehingga bisa merugikan orang lain. Selanjutnya pasal 909 dikatakan tiap-tiap mereka yang berzina, baik laki maupun perempuan, beserta kawan berzina mereka masing-masing, yang satu dari yang lain bertimbal balik, tak diperbolehkan menikmati keuntungan sedikit pun dari wasiat mereka, jika tentang perbuatan zina itu sebelum mereka meninggal dunia telah ada keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Ini wasiat yang dibuat oleh seorang kepada orang lain, yang mana di antara mereka terjadi perbuatan berupa perzinahan, hubungan layaknya suami istri yang tanpa ikatan perkawinan, dan salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Anda harus pahami pengertian berzinah menurut undang-undang, menurut kitab undang-undang hukum perdata ataupun kitab undang-undang hukum pidana, yaitu hubungan di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam hal seperti ini, masing-masing tidak dapat membuat wasiat kepada yang lain, atau dengan kata lain, masing-masing tidak berhak menikmati wasiat yang dibuat oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain. Dengan catatan, apabila terhadap perbuatan itu telah ada putusan hakim yang menghukum dan menyatakan adanya kesalahan di antara mereka. Jadi kalau perbuatan itu belum dijatuhi putusan hakim, maka pasal 909 tidak berlaku.
pasal 909. Pembatasan ini berlaku sepanjang atas perbuatannya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak atau yang telah inkrah. Satu lagi pasal berkaitan dengan orang-orang yang dilarang menikmati wasiat, yaitu yang diatur dalam pasal 912. Dikatakan di sini, mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsukan surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau dengan kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya. Tiap-tiap mereka itu seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka tak diperbolehkan menarik sesuatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan. Pasal 912 ini berkaitan dengan pasal 18. Maaf. Pasal 838. Pasal 912 ini berkaitan dengan pasal 838. Pasal 838 mengatur mengenai orang-orang yang dikecualikan dari pewarisan dalam pewarisan undang-undang, atau yang dinamakan para orang-orang yang onwaardigheid, orang-orang yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris. Ketentuan pasal 912 mengatur mengenai orang-orang yang onwaardigheid dalam pewarisan testamen. Kalau kita bandingkan isi ketentuan pasal 838 dan pasal 912 secara umum sama. Ada 4 kriteria orang yang dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris. Bedanya adalah yang pertama tentang orang-orang yang telah melakukan percobaan pembunuhan kepada pewaris. Ini tidak disebutkan dalam pasal 912. Artinya orang yang pernah mencoba membunuh pewaris tidak termasuk orang yang tidak patut mewaris, orang yang onwaardigheid dalam pewarisan testamen. Sehingga kalau kepada mereka tetap mendapatkan wasiat, tidak menjadikan wasiat itu tidak sah ya, atau batal. Oleh para sarjana dianggap bahwa pewaris telah memberikan maaf kepada si pelaku percobaan pembunuhan. Ini pasal 912. Selanjutnya mengenai orang-orang yang dibatasi haknya untuk menikmati wasiat. Orang yang dibatasi haknya untuk menikmati wasiat terdapat 2 kelompok orang. Pertama, suami atau istri yang terikat dalam perkawinan yang kedua dan seterusnya dengan pewaris, apabila pewaris juga meninggalkan anak atau keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sebelumnya. Ketentuan ini juga merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 852A, yaitu pembatasan hak waris istri atau suami kedua dan seterusnya apabila pewaris meninggalkan anak dalam perkawinan yang sebelumnya. Dalam pewarisan undang-undang dibatasi haknya berdasarkan pasal 852A. Dalam pewarisan testamenter dibatasi berdasarkan pasal 902.
pasal yang dijadikan pegangan batas hak waris istri suami kedua dan seterusnya adalah ketentuan pasal 852A. Pembatasannya ada dua. Hak waris istri suami tadi tidak boleh lebih besar dari bagian anak dan tidak boleh lebih besar dari 1/4 warisan. Ini pembatasan, ya. Jadi kalau mereka mendapatkan wasiat yang melebihi haknya berdasarkan pasal 852A, maka harus dikurangi. Yang kedua, pembatasan yang tertuju pada anak luar kawin. Anak luar kawin ini sudah diatur hak bagiannya dalam pewarisan, yaitu dalam pasal 863. Kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 1, bagiannya adalah 1/3 bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Anak luar kawin yang mewaris bersama ahli waris golongan 2 atau golongan 3, bagiannya setengah warisan. Kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 4, bagiannya 3/4 bagian. Kalau anak luar kawin mewaris bersama golongan yang berbeda dari keluarga sedarah sah pewaris, misalnya golongan 3 dan golongan 4, maka bagian anak luar kawin adalah sebesar setengah warisan. Nah, ketentuan-ketentuan dalam pasal 863 yang mengatur mengenai hak warisan anak luar kawin ini juga diterapkan dalam pewarisan testamenter apabila pewaris mewaris bersama anak sah. Jadi pembatasan hak waris anak luar kawin, pembatasan anak luar kawin untuk menikmati wasiat ini dalam hal anak luar kawin mewaris bersama anak sah. Anak sah ini merupakan ahli waris golongan 1. Berarti kalau anak luar kawin mewaris kepada ahli waris yang lain selain anak, maka pembatasan berdasarkan pasal 908 tidak berlaku. Ya, pembatasan ini dalam pasal 908 hanya berlaku dalam hal anak luar kawin mewaris bersama ahli waris bersama anak. Berapa bagiannya? Anak sah maksud saya. Berapa pembatasannya? Maksimal anak luar kawin adalah 1/3 bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Tentang hak waris anak luar kawin sudah kita bicarakan di dalam pembahasan mengenai pewarisan undang-undang khusus mengenai materi pewarisan anak luar kawin. Selanjutnya pembatasan yang terkait dengan kekayaan tertentu. Pembatasan yang tertuju pada kekayaan tertentu. Di sini juga saya bedakan menjadi dua. Pertama, terhadap harta persatuan. Pasal 903, di mana seorang suami atau seorang istri yang menikah, yang kawin dengan persatuan harta, dilarang membuat wasiat yang melebihi hak bagiannya di dalam persatuan harta. Berapa bagiannya? Setengah bagian. Dalam asas persatuan harta, maka kekayaan keluarga adalah milik bersama suami istri. Kalau terjadi pemisahan harta, maka masing-masing suami istri berhak atas setengah harta persatuan. Oleh karena itu, kalau seorang suami akan membuat wasiat atau seorang istri akan membuat wasiat, maksimal wasiatnya hanya tertuju atas setengah harta persatuan. Bagaimana kalau melebihi setengah harta persatuan? Menjadi batal. Yang kedua, yang dinamakan legitime porsi atau bagian mutlak.
legitime porsi atau bagian mutlak. Ini diatur dalam pasal 913. Legitime porsi adalah bagian dari harta warisan yang dilindungi oleh undang-undang untuk keuntungan para keluarga sedarah dalam garis lurus. Ketika kita berbicara tentang isi surat wasiat, maka salah satu isi surat wasiat adalah seorang pewaris berhak mengangkat orang lain yang bukan keluarga sedarah, yang bukan ahli waris undang-undang menjadi ahli waris. Atau bahkan seorang pewaris bisa menyingkirkan keluarga sedarahnya sendiri, para ahli waris undang-undang, dari haknya atas harta warisan. Tetapi kewenangan itu, hak pewaris untuk menyingkirkan keluarga sedarahnya sendiri dari haknya atas harta warisan, dibatasi oleh undang-undang berdasarkan ketentuan mengenai legitime porsi. Akan tetapi ketentuan mengenai legitime porsi tidak diberikan kepada semua ahli waris, tidak diberikan kepada semua keluarga sedarah, melainkan hanya para keluarga sedarah dalam garis lurus, baik garis lurus ke atas ataupun garis lurus ke bawah, termasuk para keturunan luar kawin. Kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ini, undang-undang memberikan pengaturan. Ada bagian warisan tertentu, bagian kekayaan tertentu yang dilindungi oleh undang-undang dan harus diberikan kepada mereka, yaitu kepada para keluarga sedarah dalam garis lurus. Bagiannya dinamakan legitime porsi. Legitim itu ketetapan undang-undang, porsi adalah bagian, yaitu suatu bagian dari harta warisan yang dilindungi oleh undang-undang. Kata legitime porsi oleh Subekti dalam terjemah KUH Perdata disebut dengan istilah bagian mutlak. Sedangkan J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris lebih condong menyebut dengan istilah bagian yang tidak bebas. Ini mengenai istilah. Ada yang umumnya menyebut dengan istilah bagian mutlak. Tapi kalau Pak J. Satrio dalam bukunya ataupun di dalam perkuliahan-perkuliahan yang pernah beliau sampaikan, beliau lebih condong menggunakan istilah bagian yang tidak bebas. Karena kalau kita menggunakan istilah bagian mutlak, itu seolah-olah bagian itu sudah pasti dan tidak bisa diganggu gugat. Padahal kenyataannya bisa saja orang melanggar bagian mutlak dan tidak berakibat pelanggaran terhadap bagian mutlak itu menjadikan perbuatannya menjadi batal demi hukum. Hanya bisa dimintakan pembatalan, dan itu tergantung tindakan si yang berhak atas bagian legitime porsi tersebut. Kalau yang berhak atas bagian legitime porsi tidak mengajukan tuntutan, maka tindakan hukum yang melanggar bagian mutlak itu tetap berjalan, tetap sah saja. Jadi dibatalkan atau tidak tergantung kemauan, tergantung ada tidaknya tuntutan para orang yang berhak atas bagian mutlak. Oleh karena itu Pak J. Satrio menggunakan istilah bagian yang tidak bebas. Tapi memang secara teori yang umum orang menyebut legitime porsi sebagai bagian mutlak. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan fokus membahas apa yang dinamakan bagian mutlak. Ketentuan mengenai bagian mutlak atau legitime porsi ini dapat kita lihat
dalam pasal 913. Disebutkan bahwa bagian mutlak atau legitime porsi adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Terhadap bagian mana si yang mewariskan tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Pertama, yang namanya legitime porsi atau bagian mutlak adalah bagian dari harta peninggalan atau harta warisan yang diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya LP, legitime porsi atau bagian mutlak, adalah bagian tertentu dari harta peninggalan atau harta warisan yang dilindungi oleh undang-undang dan diberikan perlindungan itu ditujukan kepada para keluarga sedarah dalam garis lurus. Terhadap bagian tersebut, bagian yang dilindungi oleh undang-undang itu atau yang dinamakan legitime porsi, pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, membuat suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak, baik melalui hibah. Nah, selaku pemberian antara yang masih hidup itu maksudnya adalah pemberian melalui hibah maupun melalui surat wasiat. Jadi seorang pewaris tidak boleh membuat hibah atau wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak. Di sini ada kata-kata tidak diperbolehkan. Apakah larangan ini sifatnya mutlak? Nah, ini yang menjadi perlu kita pahami. Nanti kalau kita membahas pasal selanjutnya, yaitu pasal 920 maupun pasal 921, di sana diberikan suatu penggambaran bagaimana kalau terjadi adanya tindakan pewaris baik melalui hibah ataupun melalui wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak. Ternyata dari ketentuan itu tidak menjadikan tindakan pewaris itu menjadi batal demi hukum, melainkan hanya bisa dimintakan pengurangan atau inkorting. Dan itu yang berhak mengajukan tuntutan hanya orang yang berhak atas bagian legitime porsi tersebut. Orang yang berhak atas bagian legitime porsi dinamakan legitimaris. Orang yang berhak atas bagian legitime porsi dinamakan legitimaris, yaitu ahli waris yang berhak atas bagian legitime porsi atau kita singkat LP. Syarat menjadi legitimaris orang yang berhak atas bagian legitime porsi berdasarkan pasal 913 ada dua. Yang pertama, mereka harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, baik ke atas atau ke bawah, termasuk anak luar kawin. Yang kedua, mereka memenuhi kualitas, memenuhi syarat menjadi ahli waris menurut undang-undang. Pada perkuliahan awal kita telah membahas mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris undang-undang. Dia harus memenuhi syarat menjadi ahli waris. Di antaranya adalah telah lahir dan masih hidup, bukan orang yang menolak warisan, bukan orang yang tidak patut mewaris, dan seterusnya. Ada syarat-syarat seseorang untuk menjadi ahli waris. Inilah yang dinamakan legitime porsi. Demikian perkuliahan kita sampai di sini, dan kita lanjutkan pada perkuliahan
pertemuan yang keempat. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.